Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan tentang sensor dan aktuator. Melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari sampai dengan sensor kecepatan dan percepatan. Hari ini kita lanjutkan untuk sensor fluida. Saya share screen dulu. Ini habis kamu tapi sudah ini Kristina Untuk sensor fluida, di sini yang dimaksud dengan sensor fluida adalah sensor-sensor yang difungsikan atau digunakan untuk mengukur tekanan pada aliran, level zat cair, dan laju aliran pada zat cair. Untuk sensor fluida sendiri, di sini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan fungsinya. Sensor untuk mengukur tekanan pada zat cair, ini adalah sensor tekanan. Kemudian sensor untuk mengukur level cairan, di sini disebut sensor level, dan sensor yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran zat cair disebut sensor aliran. Yang pertama adalah sensor tekanan. Sensor tekanan ini perhitungannya adalah memanfaatkan rumus tekanan, yaitu tekanan sama dengan gaya dibagi satuan luas. Pada referensi yang digunakan adalah tekanan di ruang hampa atau disebut dengan tekanan absolut. Untuk tekanan yang diukur dalam 2 sisi, yang pertama adalah pada sisi pengukuran, yang kedua adalah pada sisi referensi. Sisi referensi yang digunakan pada sensor tekanan ini adalah tekanan absolut tadi. Untuk mengukur tekanan digunakan rumus F dikali G dikali H, di mana G di sini bukan percepatan gravitasi bumi, tetapi G di sini adalah konstanta massa atau konstanta berat yang besarnya adalah 980,665 cm per sekon kuadrat. Untuk H itu adalah tinggi zat cair yang diukur. Kemudian untuk F-nya di sini adalah frekuensi kerjanya. Untuk bentuk-bentuk sensor tekanan di sini bisa kita lihat ada yang cross section bentuknya. Ini seperti pin ya. Kemudian ada sensor tekanan yang bentuknya sirkular dan ada yang spiral. Yang spiral ini seperti obat nyamuk bentuknya. Dan yang keempat adalah helical. Helical ini seperti ulir ya. Untuk perhitungan sensor tekanan sendiri, referensi yang digunakan ini biasanya untuk tekanan inputnya 0 sampai 10 psi satuannya ini biasanya ditampilkan pada alat, dituliskan pada sensor itu sendiri. Kemudian output skala penuhnya 100 mV, akurasinya 1 mV, kemudian kesetimbangannya 0,02% Fs dengan sudut pergeseran kesetimbangannya adalah 72 derajat. Dari sensor tekanan ini kita bisa menghitung besarnya kesalahan akurasi sensor, kemudian besarnya disipasi daya berupa panas yang mempengaruhi sensor. Untuk penyelesaiannya, di sini bisa kita mulai dari perhitungan akurasi kesalahannya.
Akurasi kesalahannya 0,01 psi. Kemudian akurasi nolnya di situ disebutkan 1 milivolt. 1 milivolt itu setara dengan 1 psi. Kemudian sensor dikalibrasi pada suhu 75 derajat Fahrenheit ya yang digunakan satuannya. Jika kita misalkan memanaskan dalam satuan Celcius, maka kita ubah dulu, kita konversi menjadi Fahrenheit. Kita tetapkan suhunya sekitar 75 derajat Fahrenheit. Kemudian setelah suhu 75 derajat Fahrenheit, maka akan menyebabkan pergeseran kesetimbangan. Jadi misalkan teman-teman menggunakan sensor ini pada suhu, sampean celupkan pada zat cair yang suhunya di bawah 75 derajat Fahrenheit, maka sensor masih dapat bekerja dengan baik. Namun pada suhu di atas 75 derajat Fahrenheit, ini kita bisa mulai menghitung besarnya kesalahannya, yaitu dari rumus nilai tekanan inputnya 100 psi dikali suhunya yang terukur berapa, misalkan 95 derajat Fahrenheit, maka 95 derajat dikurangi 75 derajat tadi karena kesetimbangannya pada suhu 75 derajat. Kemudian dikali dengan 0,0002 per derajat Fahrenheit. Itu tadi kesetimbangan nolnya. Dari situ kita bisa melihat, menghitung hasilnya, besarnya adalah 0,4 psi. Tadi di situ disebutkan bahwa 1 psi itu setara dengan 1 milivolt, sehingga kalau hasilnya 0,4 psi berarti setara dengan 0,4 milivolt. Selanjutnya adalah sensor level. Sensor level ini digunakan untuk mengukur levelnya zat cair berada dalam ambang batas yang normal atau tidak normal. Untuk penggunaannya biasanya ini di daerah-daerah dam atau bendungan. Sensor ini dilengkapi potensiometer. Nah, di sini pada gambar kita bisa lihat bahwa potensiometernya terpasang, kemudian di sini sensor levelnya diletakkan. Untuk perhitungan pada sensor level ini yang utama adalah nilai kapasitansi sensor level. Artinya semakin besar kapasitansinya sensor level, maka tegangan DC pada output ini nanti semakin besar. Semakin kecil nilai kapasitansi pada sensor level, berarti tegangan DC-nya juga semakin kecil. Untuk menghitung kapasitansinya sama dengan menghitung kapasitas kapasitor, yaitu rumusannya adalah epsilon dikali A dibagi D. Dengan epsilon itu konstanta dielektrik. Jadi jenis kapasitor yang dipasang pada sensor level itu kapasitor apa? Misalkan kapasitornya keramik atau berbahan plastik. Nah, itu berarti konstantanya ya mengikuti konstanta bahan. Kemudian A itu luas penampang plat. Kita tahu bahwa kapasitor itu sebenarnya dibentuk dari 2 plat yang sejajar dengan jarak pisah antar plat tertentu ukurannya. Maka untuk menghitung kapasitansinya adalah dengan mengalihkan epsilon dikali A dibagi D. D itu jarak antar 2 plat. Berikutnya adalah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini digunakan untuk mengukur pantulan sinyal dari kecepatan suara. Nah, dari pantulan sinyal kecepatan suara ini nanti digunakan untuk mengukur jaraknya
jarak benda ke sensor itu berapa sentimeter atau berapa meter begitu. Untuk rumusan sensor ultrasonik ini, pengukuran jarak ke permukaan objek dapat kita hitung dengan setengah V kali T. Setengah V kali T ini sebenarnya diturunkan dari rumus jarak, yaitu S sama dengan V kali T. Kenapa dikalikan setengah? Karena yang terukur di sini adalah bunyi pantul, sehingga diperlukan proses bolak-balik. Makanya untuk jaraknya adalah setengah dari jarak pantul. Kalau jarak pantul kan ketika memantulkan dan ketika kembali. Maka rumusnya D adalah setengah dikali VT. Dengan V-nya ini sudah ditetapkan sesuai dengan kecepatan normal suara, yaitu 331,5 meter per sekon. Sedangkan total waktu di sini adalah waktu berangkat hingga kembali. Berarti waktu bolak-balik. Ya. Ini waktunya dalam sekon. Di sini didapatkan jaraknya nanti dalam meter. Untuk contoh perhitungan sensor ultrasonik, di sini misalkan tangki dengan kedalaman 5 meter, kita ingin mengukur berapa jarak jangkauannya, keluaran harus 0 saat tangki kosong dan 1000 pada saat tangki penuh. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Detektor ultrasonik ditempatkan pada jarak 0,5 di atas permukaan apabila tangki penuh. Bila tangkinya kosong, maka jaraknya adalah 5,5. Dari 5 meter ditambah 0,5 meter tempat detektor ultrasonik diletakkan. Sehingga kita bisa menghitung T kosong. Waktu untuk kondisi kosong adalah 5,5 meter dibagi 0,5 tadi adalah jarak sensor diletakkan dari permukaan benda atau permukaan tangki kalau di soal ini dikali dengan V tadi kecepatan suara. Sehingga diperoleh waktunya adalah 33,183 milidetik. Kemudian jika tangki dalam keadaan penuh, maka waktu yang dibutuhkan adalah 3,017 milidetik. Dari sini kita dapat menghitung perbedaan waktu pada kondisi tangki kosong dan tangki penuh. T sama dengan 30,166 milidetik. Atau bisa dikatakan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi zat cair pada tangki dari kondisi kosong hingga kondisi penuh adalah 30,166 milidetik. Begitu. Selanjutnya adalah sensor aliran atau flow control. Sensor aliran ini diturunkan dari hukum Archimedes, di mana P atau tekanan pH, tekanan hidrostatis itu adalah rumusnya Rho dikali G dikali H. Untuk penerapan sensor aliran di sini kalau sampean lihat pada alat ini ada bagian input, kemudian di sini ada bagian output, di sini ada transmitter dan ada receiver. Receiver di sini nanti berupa kalau sensor inputnya sensor aliran dipasang pada transmitternya, maka di sini aktuatornya bisa berupa LCD atau apa ya, serial monitor juga bisa di bagian sisi receiver. Berikutnya adalah sensor temperatur. Sensor temperatur ini yang paling sering digunakan untuk berbagai keperluan di rumah tangga, di kedokteran, dan di industri.
yang harus kita pahami bahwa sensor temperatur ini bukan sensor panas. Kalau sensor panas ini digunakan untuk mengukur panasnya berapa derajat begitu. Namun sensor temperatur ini fungsinya adalah mengukur perubahan panasnya. Misalkan sensor temperatur mengeluarkan output 5 derajat Celcius, maka artinya ada perubahan 5 derajat Celcius pada sistem, ada perubahan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Namun jika sensor panas yang kita pasang dan outputnya 5 derajat Celcius, maka benda yang kita ukur itu adalah memiliki suhu 5 derajat Celcius. Begitu bedanya. Kalau sensor temperatur yang diukur adalah perubahan suhu selama sensor dipasang. Selanjutnya, prinsip sensor temperatur. Yang pertama, diterapkan pada sistem pengisian termometer. Termometer ini umumnya berbahan kaca atau raksa ya, pengisinya raksa atau air. Kalau pengisinya berupa raksa, maka perubahannya ditunjukkan dengan ekspansi luasan yang semakin bertambah. Kalau perubahannya, jadi kalau termometer itu diisi dengan raksa, semakin tinggi suhu, maka semakin banyak luasan daerah yang diisi oleh raksa. Raksa ini mengisi luasan wadah itu semakin besar. Kalau semakin kecil suhu, berarti luasan yang terkena air raksa semakin kecil, begitu. Itu kalau prinsip pengisian dengan air raksa. Selanjutnya ada lagi sensor temperatur yang diterapkan pada dwilogam atau dua logam yang dikeling. Ini biasanya untuk mengukur perubahan suhu pada zat-zat padat, atau ini disebut dengan bimetal. Prinsip kerja dari bimetal adalah jika suhu semakin tinggi, maka logam atau penghantar yang koefisien muainya besar ini akan semakin melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Itu prinsip kerja dari sensor temperatur yang memanfaatkan bimetal. Berikutnya, untuk macam-macamnya sensor temperatur yang lain, di sini ada termokopel. Termokopel ini tersusun dari dua jenis logam yang hampir sejenis dan bila dipanaskan akan menghasilkan thermal electromotive force. Ketika sambungan bahan mempunyai temperatur yang berbeda, bisa kita analogikan termokopel itu ada dua logam yang hampir sejenis bahannya atau sejenis, kemudian dipanaskan dan menghasilkan thermal electromotive force, tekanan termal dari hasil persambungan ini. Yang mana jika temperaturnya makin tinggi, maka tekanannya semakin besar. Nah, untuk jenis-jenis termokopel, di sini memiliki koefisien dan sensitivitas masing-masing. Termokopel jenis E, jenis J, jenis K, R, S, dan seterusnya. Untuk penamaan jenis ini sudah standar. Jadi memang termokopel yang dijual di pasaran itu jenisnya E, jenis J, jenis K, dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya adalah sensor RTD. Prinsip kerja dari sensor ini berdasarkan perubahan hambatan pada jenis logam. Dari beberapa jenis logam
yang berubahnya berdasarkan panas yang diterima. Makanya RTD ini resistif ya, R-nya ini. Resistif temperatur detektor. Jadi detektor panas yang menggunakan tahanan sebagai parameternya. Bahannya bisa menggunakan platina, nikel, atau kombinasi platina dan nikel, terutama yang digunakan untuk tahanan-tahanan tinggi, berarti semakin mengarah kepada besi atau baja. Kalau ingin menghasilkan tahanan yang rendah, kita bisa menggunakan tembaga. Selanjutnya, sensor temperatur dari jenis termistor. Termistor ini juga bahannya adalah resistor yang sensitif terhadap perubahan temperatur. Resistor ini ada yang jenis bahannya NTC dan ada yang jenis PTC. Yang NTC atau negatif temperatur koefisien ini jika temperaturnya bertambah maka tahanannya berkurang. Jadi hubungannya berbanding terbalik. Tahanan bertambah maka temperaturnya berkurang. Tahanan berkurang maka temperaturnya bertambah. Itu yang jenis NTC. Kalau yang jenis PTC, positif temperatur koefisien, ini senilai atau berbanding lurus antara tahanan dan nilai temperatur yang dibaca. Untuk sensor-sensor temperatur yang sudah dikemas dalam IC, ini ada beberapa jenis yang sering kita gunakan, ini dari keluarga LM. LM335, LM235, dan LM135. Yang biasa digunakan untuk keperluan praktikum ini LM335. Kita masuk ke yang komersial ini. Kemudian untuk yang industri dan militer ini ringnya lebih besar lagi, LM135. Selanjutnya, sensor temperatur dengan IC yang harus diperhatikan adalah hambatan nilai tahanan biasnya. Nilai tahanan bias ini diperoleh dari tegangan yang disuplai dikurangi dengan tegangan yang terbaca, fenomenal itu, dibagi dengan impedansinya. Di mana impedansinya ini standarnya adalah 1 miliampere. Di sini ada contoh soal untuk menghitung tahanan minimum yang masih diperbolehkan pada LM335. Kenapa yang dijadikan contoh LM335? Karena ini yang biasa digunakan untuk komersil, termasuk untuk kebutuhan penelitian skala lab. Nanti bisa dibaca sendiri ya petunjuk perhitungannya. Di mata kuliah sensor ini memang banyak perhitungannya, dimaksudkan agar teman-teman di sini dapat mengukur apakah sensor ini cocok jika saya menggunakan pada media ini, atau sensor ini kurang cocok, dan kita mengenali batasan kerjanya, baik itu impedansi minimum, tahanan minimum yang diperbolehkan terpasang, kemudian tegangan yang boleh dicatu berapa, itu semua kita pelajari di sini gitu. Jadi untuk pengenalan sensor, untuk penggunaan atau aplikasi sensor yang nanti akan digunakan pada tugas akhir, saya minta teman-teman memperhatikan karakteristik dari masing-masing sensor ini. Berdasarkan perhitungan, yang paling sering itu adalah impedansi dan catu daya yang mempengaruhi. Selanjutnya, sensor proximity dan limit switch. Ini adalah sensor-sensor yang digunakan sebagai switch atau sebagai saklar
bahannya masih sama. Kalau sensor temperatur yang digunakan sebagai saklar, berarti on-off-nya berdasarkan pengaturan temperatur tertentu pada nilai tertentu. Kalau sensor induktif proximity sebagai saklar berarti pada jarak tertentu akan melakukan pemutusan dan penyambungan, seperti itu. Sensor fotoelektrik ini digunakan untuk mengukur kecepatan cahaya. Ini gambarnya sensor 1 dimensi, sensor 2 dimensi, kemudian sensor isu. Ini trennya sensor berdasarkan packagingnya. Semakin ke sini, semakin canggihnya perkembangan teknologi, maka sensor-sensor yang mekanik, yang bergerak ini diusahakan dapat mengontrol interfacing, kemudian dapat mengontrol mechanical stop, dan mengontrol posisi. Gitu. Ini yang sensor 3D. Nah, ini contoh-contoh penerapan sensor ya. Untuk penjelasan sensor mungkin sampai di sini dulu. Udah cukup banyak slide-nya. Sebagai tindak lanjut dari perkuliahan ini, nanti saya berikan latihan soal terkait perhitungan-perhitungan yang sangat dasar yang harus kita ketahui ketika kita menggunakan atau bekerja dengan sensor begitu. Untuk minggu depan kita masuk ke aktuator. Penjelasan saya mungkin cukup, saya cukupkan dulu, sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.